Nah, hari ini kita akan bahas tentang relevan feedback, yang mana ini adalah perkembangan dari information retrieval itu sendiri. Kenapa disebut dengan perkembangan? Karena kalau sebelumnya kan itu adalah teknik-tekniknya gimana caranya bisa mendapatkan dokumen yang terbaik ya dari perhitungan-perhitungan dari sistem, dari algoritma dan sebagainya. Nah, untuk relevan feedback ini adalah pengembangan untuk gimana caranya di sistem information retrieval itu memberikan dokumen atau memunculkan hasil yang paling relevan. Berdasarkan apa? Berdasarkan feedback. Feedbacknya itu bisa dari user itu sendiri, ya, bisa juga dari perhitungan dari sistem itu sendiri, ya. Nah, si relevant feedback ini nanti kurang lebih ada pembahasan kurang lebih ya. Itu ada relevant feedback sendiri, kemudian ada query expansion, ya. Kemudian ada reformulasi query nanti di sana, dan ada beberapa contoh, yaitu ada algoritma rasio, tapi ini hanya sebatas pembahasan contoh saja. Kemudian ada relevant feedback yang ada di web, dan kemungkinan memang ini sudah tidak ditemui sekarang. Ya, ada beberapa yang sudah tidak ditemui di sekarang, ada juga yang masih kita temui dan semakin berkembang. Nah, ide awalnya itu seperti ini. Jadi kan beberapa dekade awal gitu ya, hanya sedikit orang yang mampu mengakses informasi ya. Ini kan sudah berulang-ulang kali disampaikan gitu ya. Nah, kenapa sedikit sekali ya? Karena memang teknologi zaman dulu kan memang masih menggunakan koran dan sebagainya yang memang harus berlangganan, harus dicetak dulu dan sebagainya ya. Intinya lama lah, informasi itu bisa menyebar luas gitu ya. Nah, namun dengan perkembangan teknologi ya, kurang lebih di 8 tahun atau 10 tahun terakhir gitu ya. Ya, khususnya di teknologi komputasi dan telekomunikasi ya, itu mendorong pertumbuhan informasi yang cepat dan mudah diakses. Ya, benar ya. Jadi kalau misalkan kita mau nyari apapun artikel tinggal search di Google, selesai. Ya kan. Misalkan pengen janjian, misalkan mau ke kampus nggak hari ini, tinggal WA, selesai. Ya kan. Punya unek-unek atau apa-apa, tinggal curhat di sosmed, selesai. Misalkan punya informasi apapun, pengen anggaplah seperti ini. Kan tadi pagi ada gempa lagi ya. Kalau nggak salah itu kan dari Sukabumi gitu kan, dan kerasa sampai ke Bandung. Nah, dalam sekian detik itu ya, dalam sekian mungkin hitungan menit lah, itu kita cari di mana sumbernya, sudah bisa tahu, oh dari Sukabumi. Nah, magnitudenya seberapa, misalkan 5, sekian gitu ya. Jadi sebegitu cepatnya gitu ya. Kalau dulu mungkin loh, ini gempa, di mana yang gempa, kita bisa baru tahu beberapa hari kemudian, mungkin beberapa minggu gitu ya. Bahkan informasi itu tidak bisa langsung sampai ke kita gitu. Tahunya ketika sudah dari mulut ke mulut dan sebagainya, atau misalkan sudah bisa masuk TV dan sebagainya, baru bisa tahu gitu ya. Nah, dari sini gitu ya, ada lagi masalah gitu ya. Masalahnya adalah, jadi bukan bagaimana cara mendapatkan informasinya yang dengan cepat itu ya, tetapi bagaimana agar informasi yang didapat itu sesuai dengan kebutuhan user ya, atau dengan kata lain relevan ya, dengan kebutuhan user. Ya, benar nggak nih gitu ya, jangan-jangan hoax atau apa misalkan ya, atau misalkan informasi yang disampaikan itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, contoh misalkan kita cari searching lah di Google misalkan ya, kita misalkan tuliskan satu kalimat atau kata, misalkan satu kata misalkan donat misalkan, kemudian yang muncul itu toko donat ya, kemudian mungkin rasa donat atau apa dan sebagainya. Tapi ketika sebenarnya kita kan pengen nyarinya itu adalah cara membuat donat, maka kita berubah query-nya menjadi cara membuat donat. Nah, baru ketemu yang relevan dan sebagainya. Nah, bagaimana nih caranya biar informasi yang nyampe ke kita itu bisa relevan secara otomatis ya oleh sistem itu. Jadi tanpa harus kita koreksi sendiri secara manual misalkan. Nah, itulah tantangannya ya.
Lanjutkan. Nah, relevansi ini sangat penting ya dalam sistem IR itu sendiri ya. Dikarenakan informasi yang relevan akan mempengaruhi pandangan user terhadap kehandalan sistem IR. Contoh, dari search engine sendiri ya, kita punya Google, kita punya Yahoo, kita punya Bing, ya Microsoft ya, kemudian ada Yandex ya, dan lain-lain. Kira-kira di sini teman-teman pakainya apa? Pasti Google ya. Nah, kenapa pakai Google ya? Karena sudah percaya dengan relevansi dari Google. Ketika kita nyari itu, Google pasti ngasih dokumen yang kita inginkan gitu. Nah, kok bisa begitu gitu ya? Nah, nanti di sini kita bahas gitu. Nah, makanya dengan adanya relevansi ini, kalau dulu kan yang penting apa yang dicari keluar, apa yang dicari keluar gitu. Karena mungkin informasi juga masih sedikit. Nah, sekarang informasi banyak, cepat juga. Nah, tantangan selanjutnya adalah relevansi. Nah, relevansi itu kita bisa buat seperti apa, serelevansi apa dengan kebutuhan si user. Nah, bahkan di sini nanti ya pencariannya itu bisa meliputi sinonimnya ya dan sebagainya. Sampai dengan sinonim itu nggak cuma persamaan kata tapi juga makna dari kata itu sendiri gitu ya. Nah, misalkan ini seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi pada saat pencarian itu ya biasanya user akan memperbaiki sendiri secara manual dengan memperbaiki query yang diinput hingga menemukan informasi yang diinginkan. Ya, jadi kayak tadi misalkan donat, munculnya toko donat, cari membuat donat, muncul membuat donat, tapi orang membuat donat. Kan saya pengennya caranya, balik tulis cara membuat donat, muncul cara membuat donat, tapi belum lengkap nih kayak gimana. Ternyata misalkan resep membuat donat, atau resep adonan donat, baru muncul yang sesuai yang diinginkan gitu ya. Nah, itu kan memang user butuh imajinasi sendiri, butuh kreativitas sendiri untuk mengembangkan kira-kira apa yang pengen saya cari gitu, dan apa yang diindeks oleh sistem IR itu kata kuncinya apa aja sih gitu. Makanya kita perlu mencocokkan nih gitu ya. Nah, tantangannya gimana caranya biar misalkan saya hanya mengetik cara membuat donat, tapi si mesin pencari atau sistem IR itu tahu yang dia inginkan itu ini loh. Nah, kayak gitu ya. Oke. Bisa nggak seperti itu? Bisa ya. Nanti ada caranya tuh. Nah, jadi pertanyaannya gimana nih ya membuat sebuah sistem yang dapat membantu secara otomatis ya untuk meningkatkan relevansi dari pencarian user. Jawabannya adalah dengan metode relevant feedback. Tuh. Nah, relevant feedback sendiri itu merupakan suatu teknik information retrieval di mana user memberikan feedback atau pengaruh pada dokumen hasil IR yang dianggap relevan. Gitu. Nah, salah satu metode yang digunakan adalah query expansion yang merupakan teknik IR untuk memperbaiki query sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik. Nah, sebelum ke query expansion seperti ini. Contoh, kita nyari di Google, cara membuat donat. Muncullah semua dokumennya. Kemudian, yang kita klik itu justru dokumen urutan kedua, bukan urutan pertama. Kemudian ada lagi yang mencari dengan kata yang sama, cara membuat donat. Dan mengeklik lagi dokumen yang kedua, bukan dokumen yang pertama. Ada lagi mencari, ternyata klik lagi yang dokumen yang kedua, bukan yang pertama. Maka, mungkin pas di user keempat, pas mencari cara membuat donat, dokumen yang tadinya nomor 2 itu akan menjadi nomor 1. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya. Karena ternyata orang-orang lebih suka yang dokumen itu daripada dokumen yang pertama gitu. Yang dianggap oleh sistem itu relevan ternyata tidak gitu. Nah, itu ya. Nah, oke, lanjut. Nah, metodenya ada 3 kurang lebih ya. Metode untuk relevant feedback itu. Ya, selain tadi ada salah satu metode adalah query expansion, ada juga yang yaitu user judgment, user behavior, kemudian ada top key retrieve. Nah, user judgment ini berkaitan dengan explicit relevant, kemudian untuk user behavior ini implicit ya. Kemudian untuk top key ini adalah blind atau pseudo, atau blind itu kan buta ya, atau pseudo itu lebih ke bahasa sehari-hari gitu ya, normal gitu ya, atau bisa juga dengan disebut dengan manual lah gitu ya.
Oke, lanjut. Nah, kita bahas satu-satu di sini. Untuk user judgment sendiri, gitu ya. Nah, itu apa ya? Caranya adalah memperoleh ya, atau diperoleh dari penilai relevan itu sendiri, ya. Nah, caranya dengan apa namanya? Yang diambil dengan query tertentu. Oke. Nah, penilai relevan yang dimaksud adalah penilaian yang ditafsirkan sendiri oleh user atau pengguna. Nah, penilaian relevan ini menggunakan biner atau sistem relevansi bergradasi. Contoh, biasanya kalau misalkan kita mencari dokumen, suka ada yang disebut dengan rating atau bintang ya. Misalkan apa namanya, tingkat relevansinya ini berapa gitu ya. Nah, misalkan nih, oh orang ngasih ratingnya 2, berarti tidak sesuai dengan yang diinginkan. Misalkan ya. Kalau misalkan ada yang dokumen yang dikasih rating 5, oh berarti itu apa namanya, dokumen yang lebih baik daripada dokumen yang lainnya gitu. Ya, salah satu contohnya seperti itu. Kemudian kalau user behavior, nah user behavior itu seperti apa? Jadi di sini kan disebut dengan implicit relevant feedback ya. Disimbolkan melalui behavior atau perilaku pengguna. Nah, caranya gimana? Seperti mencatat dokumen-dokumen yang mereka lakukan ya, dan dokumen yang tidak dipilih ya, kemudian durasi waktu yang digunakan untuk melihat dokumen ya, atau untuk membrowsing atau untuk men-scroll halaman. Nah, yang dimaksud di sini biasanya kalau di Google itu disebut dengan bounce rate ya. Bounce rate. Nah, bounce rate itu apa? Bounce itu kan pantulan ya. Analoginya seperti itu. Jadi ketika kita mencari suatu artikel dengan query, misalkan tadi ya cara membuat download, terus kita klik, nah kemudian yang muncul itu websitenya ternyata nggak cocok ya, pas dibuka tampilan jelek atau misalkan lemot atau acak-acakan atau ternyata isinya aneh gitu ya, nggak sesuai, langsung kita close. Nah, itu akan dihitung sama si Google. Oh, si dokumen ini ya, alamat website ini, artikelnya ini itu bounce rate-nya tinggi. Ya, maka si orang-orang ketika ada pencarian selanjutnya, dokumen itu akan diturunkan menjadi misalkan nomor 2 atau nomor 3 atau mungkin bahkan nomor 10 dan selanjutnya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kita klik hasil pencarian Google, kita klik buka tab baru, itu Google belum meninggalkan kita gitu ya. Walaupun sudah beda tab gitu. Google masih menilai nih kira-kira dia sampai mana nih gitu ya. Ternyata dia dibuka cuma sepertiga bagian atau mungkin 2/3 atau mungkin full gitu. Berapa menit misalkan, oh ternyata dia ngebuka ini tuh 3 menit, oh 4 menit, oh seperti itu. Maka dia anggapan di Google, oh berarti dokumennya relevan karena orang-orang yang mengunjungi website ini itu lama gitu ya. Berarti cocok, berarti sesuai. Nah, maka itu akan meningkatkan relevansi atau dianggap sama si Google, oh website atau dokumen ini adalah relevan. Kasih rating sama si Google-nya sendiri bahwa dokumen ini lebih relevan daripada dokumen yang lain, misalkan seperti itu. Nah, maka inilah pentingnya membuat sebuah konten website yang menarik dan berguna gitu. Dan Google sendiri menerapkan kalau misalkan dalam waktu 3 detik pertama konten tidak bisa nampil, itu pasti diblok sama si Google, pasti nggak akan ditampilkan di pencarian pertama walaupun isinya bagus gitu. Jadi kalau misalkan si website itu dalam 3 detik tidak bisa nampil kontennya, skip. Nah ya, karena itu juga yang mempengaruhi. Kalau misalkan kita buka website terus lemot, biasanya kita langsung close, nggak mikir lama ya. Berbeda dengan halnya saya dulu, zaman saya masih sekolah yang internetnya cuma 3G yang paling pentok gitu atau HSDPA. Ketika membuka satu halaman website dengan handphone poliponik ya, cuma teks doang gitu ya, itu kita sabar banget tuh menunggu gitu ya, tak tak gitu ya, tak membuka satu halaman kecil ya, layar handphonenya cuma segitu-gitunya gitu, tapi apa ya, karena saking excitednya itu ditungguin gitu. Nah kalau sekarang enggak gitu, nggak muncul ya udah close ya, karena sekarang udah cepet banget. Masa sih kayak gini nggak muncul, nah kayak gitu ya. Itu salah satu apa ya,
itu juga masuk ke itu juga menjadi masukan masukan yang dinilai sama si Google. Itu makanya Google bisa lebih relevan. Jadi nanti juga tahu, oh si A itu sukanya konten yang kayak begini. Nah, kan misalkan tadi sama-sama menulis donat. Saya lebih suka ngeklik dokumen yang memang cara pembuatan donat, ada resep, langkah-langkah dan sebagainya. Tapi kalau si B dia nulis donat itu dia ternyata yang diklik itu justru toko donat. Ya, maka nanti akan terjadi perbedaan nih ketika saya mengetik di laptop saya gitu ya, donat yang muncul resep donat semua, cara membuat donat, cara membuat adonan donat dan sebagainya. Berbeda dengan misalkan teman-teman tulis donat yang muncul adalah toko donat, gitu, atau gambarnya donat aja misalkan ya. Itu, nah itu salah satu contohnya. Dimana caranya sebuah mesin bisa mengenali behavior dari pengguna atau manusia, gitu ya. Oke. Nah, untuk implicit dan explicit sendiri ya, perbedaannya itu, maaf, ada telepon tadi, bentar. Nah, jadi perbedaannya itu seperti ini. Ini maaf ya, ini harusnya eksplisit ya. Nah, penggunaan pada sistem eksplisit itu tidak menilai relevansi untuk kepentingan sistem IR, tapi hanya untuk memuaskan kebutuhan mereka sendiri. Nah, sedangkan untuk implisit itu tidak perlu diberitahu bahwa perilaku mereka memilih dokumen itu akan digunakan sebagai relevant feedback. Gitu. Jadi bedanya kalau implisit itu kan jelas, misalkan tadi memberi rating, ya Mama juga memberi rating ya. Nah, bisa saja saya ngasih ratingnya 3. Bisa saja misalkan orang lain ngasih rating 5. Bisa saja misalkan orang lain lagi mengasih ratingnya 1. Nah, gimana mereka gitu ya. Beda dengan implisit. Ya, gitu. Tuh, oke. Next. Nah, sedangkan untuk top K retrieved atau blind atau pseudo relevant feedback gitu ya, ini tidak melibatkan user sama sekali dalam pengolahan keputusan ya. Nah, kemudian relevant feedback sendiri, awal idenya ini adalah mengambil sejumlah dokumen ya, yang paling atas dan secara sederhana mengasumsikan bahwa dokumen tersebut relevan. Nah, jika pengambilan sejumlah dokumen teratas dengan alasannya cukup, maka bisa jadi sistem mengambil query dari terms yang baik. Ya, tapi ketika pengambilan sejumlah dokumennya itu alasannya tidak cukup atau tidak bagus, maka juga akan terjadi pengambilan query yang buruk. Jadi, misalkan tadi saya ketikkan donat, muncul 10 dokumen, diambil 3 dokumen teratas. Secara otomatis, oh ini yang muncul nih, ini gitu ya. Ada orang lagi yang ngetik donat, muncul lagi 3 dokumen teratas. Ada lagi yang menulis donat, ada lagi muncul 3 teratas. Itu diambil semua, kemudian di-combine dan dinilai gitu ya. Dianggap itu poinnya dia ditambah, misalkan poinnya oh ini relevan, tambah 1, tambah 1, tambah 1. Nah, tapi ketika nanti tadi ya, seperti yang tadi, kalau saya nulis donat itu kan saya pengen cari yang cara membuat donat, bukan cuma donat yang misalkan dalam bentuk gambar atau misalkan toko atau apa gitu ya. Maka ketika seperti itu bisa jadi keputusan dari si sistem IR dengan teknik top K retrieved ini ya, relevant feedback dengan teknik top K ini menjadi menjadi salah gitu, karena hanya mengambil yang paling atas saja udah, tanpa melibatkan user ya, termasuk tanpa melibatkan user, entah itu behaviornya, entah itu misalkan rating atau apanya gitu ya, kurang lebih seperti itu. Oke, next lagi. Nah, ini salah satu contoh RF, atau relevant feedback, yang ini hanya untuk penelitian ya. Kalau dulu itu, ini kalau dicari udah nggak ada nih kalau nggak salah ya. Nah, dulu ini sekedar pengetahuan aja, dulu ada browser yang namanya Netscape. Mungkin teman-teman tahu di sini Netscape? Tahu nggak? Belum tahu ya. Ya, karena udah nggak ada juga sih. Mungkin ada sih kalau dicari di Google, kayak masih ada. Cuman dulu ada browser itu ya, sebelum Internet Explorer dan sebagainya itu ada Netscape juga.
sebelum Mozilla muncul, Google Chrome muncul, ada Netscape gitu. Nah, kita contoh misalkan di sini kita akan mencari ini untuk anggaplah ini search engine ini khusus untuk mencari image ya, atau image search engine ya, khusus dia mencari gambar tok. Nah, ini hanya untuk kepentingan penelitian ya. Kemudian misalkan saya kasih atau saya ketik dengan masukkan sebuah kata kunci yaitu bike sepeda ya, bisa sepeda motor, bisa sepeda misalkan gunung, bisa sepeda apa. Nah, oke, saya lupa belum di screenshot. Oke, bentar ya. Nah, ketika udah saya search, nah munculnya seperti ini. Nah, ada motor, ada poster ya. Sebelah sini ada poster nih. Ada poster ya, kemudian ada bener-bener baik yang bener ya. Ini juga baik, ini kan ini juga bisa dikatakan baik, ini juga baik, ini juga baik ya. Dan sebagainya ya. Ini juga baik ya. Ini juga baik ya. Tapi lebih ke motorcycle ya. Ini baik ya. Ini spare part. Ya, ini bukan. Ini juga baik ya. Tapi ini juga poster. Nah, gitu ya. Ini juga poster. Jadi bukan baiknya. Nah, kemudian ketika saya searching ini, orang-orang itu banyak ngekliknya, anggaplah yang ini yang sering diklik, ya, yang poster ini enggak, gitu. Maka pencarian orang-orang selanjutnya atau pencarian berikutnya itu menjadi seperti ini. Nah, sudah lebih akurat, gitu. Oh, yang pengen dipinginkan orang itu seperti ini, gitu ya. Karena tadi mungkin bentuknya mirip, maka ini dianggap sepeda, gitu ya. Ya, ini juga dengan sepeda, padahal ini motorcycle misalkan. Anggaplah masih seperti itulah, ini masih sederhana. Gitu. Jadi sudah tidak ada lagi poster, gitu ya. Sudah tidak ada lagi aksesoris atau spare part yang munculnya benar-benar baik. Gitu. Itu salah satu fungsi atau penggunaannya ya. Nah, si relevant feedback sendiri ya, itu dapat mengubah query berdasarkan pada relevant feedback dan menerapkan vector space model ya, kemudian menggunakan dokumen yang ditandai saja ya, kemudian relevant feedback juga dapat meningkatkan recall dan precision. Next, kita masuk ke query expansion. Oke, sebelum kita masuk ke sini silahkan ada yang mau tanyakan dulu. Oke, saya tunggu, mungkin ada yang mau diskusi silahkan. Silahkan. Ada yang mau diskusi dulu? Aman ya? Oke, kita lanjutkan. Kita masuk ke query expansion. Nah, query expansion sendiri ini merupakan teknik dari sistem temu kembali informasi atau sistem IR ya untuk memperbaiki query. Jadi fokusnya dia itu adalah memperbaiki query, bisa sinonim dan sebagainya. Jadi sehingga memperoleh hasil yang lebih baik. Contoh, kita sering typo, misalkan ngetik ya di Google, sistem temu kembali informasi ya. Maka search engine akan melakukan query expansion dengan menampilkan saran. Did you mean sistem temu kembali informasi? Karena saya salah ketik tadi gitu ya. Maka secara otomatis sistem search engine dari si Google itu akan memperbaikinya. Nah, jadi munculnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini juga salah satu metode yang digunakan biar orang itu mendapatkan dokumen yang relevan walaupun dia salah nulis. Itu salah satunya begitu ya. Dan otomatis oleh sistem. Jadi dia kadang kita nggak ngeh atau misalkan nggak fokus dan ternyata salah ya ini ya, dan ternyata tapi yang muncul benar gitu, yang dimaksudkan ini gitu ya. Ini masuk ke dalam contoh query expansion. Nah, query expansion sendiri dia selanjutnya adalah yaitu digunakan untuk reformulasi query. Nah, reformulasi query ini ya, ini adalah menyusun kembali
query yang diinputkan oleh user. Nah, seperti apa contohnya gitu ya. Nah, si reformasi query ini dia diambil berdasarkan feedback dari user ya, berdasarkan informasi yang diperoleh dari sekumpulan dokumen awal yang diperoleh ya, kemudian juga berdasarkan informasi global dari koleksi dokumen. Nah, reformulasi query ini ya, itu kurang lebihnya seperti ini. Ya, sering ya dijumpai ya, kayak gini ya. Kita mencari sesuatu, misalkan saya tadi ngetik cara membuat donat gitu ya. Kemudian nanti di paling bawah itu ada muncul misalkan resep membuat donat atau misalkan cara membuat adonan donat yang enak misalkan. Jadi apa ya? Secara otomatis si sistem IR dari si Google ini dia akan mencoba mempromosikan kembali query yang diinput oleh user. Jadi ketika nanti user itu ke bawah harus membaca, oh kurang lebih kayaknya ini yang saya cari, diklik, tinggal klik aja nggak usah nulis lagi gitu ya. Dan ternyata memang misalkan muncul dokumen yang memang dia cari atau seperti apa gitu ya. Nah, kemudian ada perbedaan dan persamaannya, sedikit perbedaan dan persamaan antara RF atau relevant feedback dan query expansion ya. Pada dasarnya kedua metode ini ya. Mana kursor saya? Nah, ini RF dan QA ini tujuannya adalah untuk memperbaiki hasil dari sistem IR agar hasil dokumen atau pencarian yang dilakukan itu menjadi lebih baik, lebih relevan gitu ya. Namun di antara keduanya memiliki perbedaan, yaitu ya, kalau pada RF atau relevant feedback itu ya, ada tanda atau input atau klik dari user. Ya intinya itu, kalau tadi kita nyari dokumen, kemudian yang sering dikliknya itu, maka itu yang akan menjadi nanti lebih relevan atau nilainya lebih tinggi dan akan menjadi pencarian nomor pertama pada pencarian-pencarian berikutnya. Nah, kemudian untuk QA sendiri ya, dia tidak ada gitu. Jadi secara otomatis sistem akan memperbaikinya gitu. Si query-nya itu akan dia kalau typo akan diperbaiki typonya ya. Kalau misalkan dia mungkin mencari kalimat yang lain yang dia mungkin nggak tahu atau nggak menemukan katanya atau kata kuncinya, maka si Google akan menampilkan reformulasi query dari yang ditulis oleh si user ya. Bedanya itu ya. Kalau yang satu butuh masih ada yang membutuhkan input dari user, termasuk dengan behavior tadi ya. Behavior itu kan masuknya ke tanda itu. Tandanya gimana? Tandanya dia kalau ngebuka website itu dia misalkan website itu dibuka rata-rata sama user itu lebih dari 3 menit, maka itu dianggap sebagai relevan. Oh, si website ini ternyata hanya dibuka sekian detik kemudian di close lagi. Nah, itu juga menjadi tanda. Itu menjadi tanda oh itu tidak relevan dan sebagainya ya, dengan kata kunci yang dimasukkan oleh si usernya itu. Nah, tadi kan kita bahas nih, reformulasi query itu menggunakan beberapa metode. Antaranya adalah yang global sama yang lokal ya. Nah, untuk yang global sendiri itu menggunakan salah satunya ini jadi Thesaurus dan WordNet ini adalah disebut sebagai library mungkin bisa gitu ya, atau jadi dia itu sudah mengelompokkan kata ya berdasarkan sinonim kata dan sebagainya gitu, mengkategorikan kata berdasarkan mungkin sinonimnya atau mungkin antonimnya dan sebagainya gitu ya. Kemudian kalau query expansion itu udah pasti ya, dia melalui model ini itu akan otomatis ya, tekniknya mirip dengan koreksi ejaan. Nah, kalau lokal sendiri ya, itu ya tadi ya, basic metodenya itu dia menggunakan ya relevant feedback ya, pseudo atau indirect relevant feedback gitu ya. Nah, itu untuk reformulasi query. Jadi bisa jadi dia ngambil dari perpustakaan ya atau kamus data. Nah, bisa juga dengan orang-orang itu sering ngetik apa sih, itu yang ditampilkan gitu ya. Gitu. Nah, jadi ini untuk thesaurus ini nanti silahkan coba dicari sendiri ya. Jadi dia memberikan informasi tentang sinonim
dan kata-kata ya, serta frase yang secara semantik berkaitan ya. Semantik ini bisa disebut dengan hubungan ya, atau misalkan jadi semantik ini ilmu-ilmu yang memang mempelajari tentang keterkaitan antar bahasa ya gitu. Nah, misalkan ya, di sini saya punya kata market. Nah, market ini part of speech dari verb gitu ya. Nah, definisinya adalah package and sell goods ya. Nah, sinonimnya bisa advertise, bisa barter, bisa display, bisa exchange, bisa merchandise dan sebagainya. Kenapa? Karena ternyata di dalam pasar itu ya, pemasaran itu ternyata ada iklan, mungkin ada barter, misalkan barter apa produk atau sebagainya. Bentuk juga display karena barang juga harus display biar kelihatan. Ya bisa exchange, bisa mungkin ada merchandise ya, kemudian ada offer for sale ya, diskon dan sebagainya. Termasuk juga ada retail, ada mungkin vendor, ada wholesale dan sebagainya. Kemudian antonimnya misalkan di sini adalah membeli ya, karena market itu biasanya berkaitan dengan gimana caranya menjual dan sebagainya gitu ya. Tapi bisa juga dengan membeli gitu ya, tidak menutup kemungkinan. Nah, ekspansinya dengan metode atau teknik thesaurus tadi apa ya, jadi di sini kan tidak memerlukan input user. Nah, kemudian untuk setiap kata ya, T yaitu disimbolkan dengan T pada suatu query, ekspansi query dengan sinonim dan kata lain dari diambil dari dokumen atau library thesaurusnya itu ya. Bobot kata-katanya tambahan dapat lebih kecil daripada kata-kata pada query awal, biasanya meningkatkan recall ya, dan banyak digunakan pada ilmu pengetahuan ya, atau di teknik ya, atau di ilmu teknik. Oke. Nah, kemudian Nah, kemudian untuk WordNet sendiri. Nah, WordNet sendiri inilah database ya. Database yang detail ya, berisi hubungan semantik antar kata-kata dalam bahasa Inggris. Isinya kalau lebih dari 144.000 kata dalam bahasa Inggris, dikelompokkan berdasarkan kata benda, kata sifat, kata kerja, dan keterangan ya. Dan kurang lebih ada 109.000 set sinonim yang disebut dengan set ya. Contoh hubungan seperti ini, ada front, ada back ya. Kenapa hubungannya dengan back ya? Mungkin ada depan, ada belakang ya, ada muka, ada depan ya, ada belakang gitu, ada muka, mungkin ada bagian belakang atau apa dan sebagainya. Dan juga ada hubungan berdasarkan atribut ya. Kemudian ada hubungan berdasarkan pertainim, similar, kaus ya, holonim, meronim, hyponim, hypernim ya. Dan di sini masuk ke dalam ilmu bahasa ya. Jadi saya juga nggak terlalu paham gitu ya. Contoh aja misalkan kaus ini ya, apa ya, kill sama die gitu ya. Die itu kan meninggal, kill itu kan membunuh. Berarti membunuh itu menyebabkan meninggal gitu dan sebagainya. Ada hubungannya seperti itu. Kemudian kan chapter itu kenapa teks, karena bisa jadi kita nulis buku bentuknya teks ya. Kemudian biasanya ada part-partnya gitu. Komputer bisa ada CPU, ada RAM, ada keyboard dan sebagainya ya. Kemudian ada tree ya, tree itu pohon ya, bisa jadi plant, bisa menanam atau tanaman dan sebagainya. Kalau fruit bisa aja apple, bisa mungkin orange ya, kemudian yang lainnya dan lainnya gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, langkah-langkah QM menggunakan word itu dengan menambahkan sinonim ya pada set yang sama ya, tambahkan hiponim, tambahkan hipernim ya, tambahkan kata-kata lain yang berkaitan untuk memperluas query. Jadinya seperti ini. Contoh, misalkan saya punya query awalnya information system. Nah, information ini dipecah ya, sistem juga dipecah. Information sendiri dia punya sinonim ya dari database WordNet ini, itu adalah message, bisa content, subject matter, atau misalkan substance dan sebagainya. Kemudian kalau sistem sendiri ada group, ada grouping. Maka setelah diterapkan query expansion,
dia akan menjadi seperti ini. Misalkan ya, information message system group, atau misalkan information content grouping atau group dan sebagainya. Pokoknya dicocok-cocokin, disusun kembali ya. Tapi untuk yang sekarang itu nggak cuma disusun kembali, tapi memang bener nggak ada orang yang cari itu. Kalau misalkan nggak ada yang ngetik itu ya, walaupun mungkin dari si Google itu dia misalkan mencocok-cocokkan gitu ya, ya itu nggak akan ditampilkan ya, misalkan seperti itu. Nah kemudian ini untuk tipe-tipe, oh ini tadi udah ya, tipe ekspresi query tadi udah, ada global, ada lokal. Nah ini selanjutnya adalah ada pseudo relevant feedback, ya, ini tambahan saja. Jadi metode analisis lokal secara otomatis. Di sini menggunakan ini tadi bukan sih? Bukan ya. Jadi di sini menggunakan metode sana relevant feedback tanpa input eksplisit dari user ya. Hanya mengasumsikan dokumen yang diperoleh pada top end adalah relevan. Jadi intinya misalkan 5 dokumen teratas dianggap relevan aja gitu. Kemudian dia gunakan untuk membentuk query baru. Jadi misalkan misalkan tadi saya ngetik cara membuat donat. Di 5 dokumen teratas itu ternyata ada kata lain selain itu, misalkan adonan donat, misalkan cara membuat adonan donat, misalkan cara membuat misalkan resep donat. Jadi ada kata lain selain yang saya ketikkan, misalkan ada tambahan adonan, nah itu menjadi kata baru yang nanti bisa menjadi query expansion atau reformulasi query ya, gitu kurang lebihnya seperti itu. Jadi dia hanya mengambil kata-katanya dari yang paling atas gitu. Jadi ngambil yang dari atas, kemudian kata-katanya diambil semua, dan kata-katanya diurutkan berdasarkan kemarin yang sudah kita buat dan juga untuk UTS juga, yaitu dengan vector space model, dan di sini yang paling sering adalah TF-IDF. Ya, contoh seperti ini. Jadi di sini ada contoh 3 dokumen teratas ya, isinya adalah hurufnya seperti ini dan diasumsikan IDF dari A itu 1, B itu 1, C1 ya, D2, E2. Kemudian akan dirankingkan kata-katanya seperti ini. Nah, tinggal dikali-kalikan dan nanti terdapat log dari DF-nya seperti ini ya. Untuk frekuensi DF-nya juga seperti ini. Maka nanti ini akan menjadi nomor 1 ya. Kemudian misalkan nomor 2 ini ya. Ini nomor 3 dan ini nomor 4 atau nomor 5. Itu urutannya akan berubah ya. Oke. Selanjutnya adalah tentang ini contoh, salah satu contoh itu algoritma Rossio ya, yang juga dia khusus untuk relevant feedback. Nah, untuk Rossio sendiri itu ya, dia salah satu metode pembelajaran bentuknya adalah supervised document classification. Nah, ini ya, document classification. Kemudian metode klasifikasi Rossio ini membandingkan kesamaan isi antara data training dan data test. Jadi dia menggunakan 2 data ya, training sama testing, dan merepresentasikan semua ke dalam sebuah vektor. Ya, misalkan vektor space model atau yang lainnya. Nah, kedekatan atau kesamaan isi dihitung dari kedekatan sudut yang terbentuk antara bobot data training dan bobot data test ya, menggunakan aturan Shodinus. Nah, ini saya kurang tahu nih untuk Shodinus, nanti coba kita cari tahu ya untuk aturan Shodinus. Kemudian untuk menghitung bobot setiap query ya, setiap kata dalam dokumen digunakan skema pembobotan TF-IDF ya, atau term frekuensi inverse document frekuensi, karena komponen heuristik utama adalah klasifikasi Rossio, yaitu skema pembobotan ya. Metode pembobotan Rossio juga sering disebut dengan TF-IDF classifier. Jadi algoritma Rossio ini dia akan mengklasifikasikan dokumen-dokumen, oh ini relevan, oh ini tidak relevan, dan sebagainya berdasarkan data training. Data training itu artinya dokumen yang digunakan untuk pembelajaran oleh si algoritma itu ya, gitu. Oke.
Nah, tapi di sini juga ada keterbatasannya ya. Jadi di sini sering gagal ya, untuk mengklasifikasikan kelas multimodal. Misalkan di sini ada kata Burma dan ada kata Myanmar. Ya, Burma dan Myanmar itu kan satu negara yang sama, gitu. Tapi pernah ada perubahan, ya. Jadi pada tahun 89, ya, itu namanya Burma, ya, bukan Burma ya, ya, Burma. Dan kemudian pada tahun 89 itu menjadi Myanmar namanya. Nah, kalau kita menggunakan algoritma rasio, maka antara Burma dan Myanmar ini dia menjadi dokumen yang terpisah, yang berbeda, gitu. Padahal ini satu negara yang sama, gitu ya. Maka dari itu algoritma ini mungkin sudah jarang dipakai, gitu, ya, untuk pembelajaran saja. Nah, ini ada beberapa contoh ini yang kemarin yang sudah kita bahas ya. Jadi untuk text mining itu kita menggunakan klasifikasinya kurang lebih dari parsering, ya, stemming, ya, inverted index, ini yang kemarin sudah kita bahas. Ya, contoh misalkan kita punya query system. Dokumennya ada dokumen 1 sistem adalah kumpulan elemen. Dokumen 2 adalah kumpulan elemen yang saling berinteraksi. Sedangkan dokumen 3 adalah sistem berinteraksi untuk mencapai tujuan. Nah, setelah ini kita hitung dulu TF-IDF-nya nanti ya. Nah, parseringnya seperti ini. Parseringnya itu ya udah kita pecah-pecah aja gitu ya. Kita pecah, kemudian difilter. Nah, di filter ini dibuang kata-kata yang berhubungan kata hubung atau misalkan kata yang tidak ada artinya, misalnya kata tambahan ya. Dan makanya kemudian di sini ada yang itu dihapus ya. Nah, itu dihapus semua udah, kemudian di stemming atau dikembalikan ke kata asalnya ya. Kata asalnya misalkan di sini tadi yang sistem ya, kumpul ya, dari kumpulan menjadi kumpul, elemen dan sebagainya. Kemudian sudah semua, kemudian masuk ke TF-IDF-nya. Kita hitung frekuensinya, kemunculannya, lognya kita hitung, kemudian bobotnya juga kita hitung. Ya, setelah dihitung, kita cari jarak dokumennya. Jarak dokumen terdekatnya mana nih, gitu ya. Nah, jarak terdekat itu nanti kita urutkan. Nah, kita urutkan seperti apa? Hasilnya seperti ini. Kita urutkan. Dokumen pertama itu yang awalnya ini dokumen pertama, dokumen kedua, dokumen ketiga, kemudian diurutkan dari hasil perhitungan kemiripan, yaitu dokumen 1, kemudian diikuti dokumen 3 dan dokumen 2 gitu ya. Jadi tadi kalau misalkan ada query system gitu ya, maka yang muncul adalah dokumen 3, kemudian dokumen 2, baru dokumen 1, baru dokumen 2. Tapi bisa juga dokumen 2 ini tidak dimunculkan karena hasilnya 0 gitu ya. Tidak mengandung kata sistem. Gitu. Itu ya. Oke, nah kemudian ini sekedar informasi lagi, yaitu ada relevant feedback di website. Jadi beberapa search engine menawarkan fitur halaman yang sama terkait dengan informasi yang relevan yang disajikan ya. Jadi di sini RF ini sudah sangat jarang digunakan karena sudah otomatis ya RF-nya. Kemudian pada penelitian dari Spink ya et al. Tahun 2000 itu ya, hanya sekitar 4% dari permintaan pengguna menggunakan opsi RF dan biasanya memanfaatkan tautan more like this. Ya. Sekitar 70% dari pengguna hanya melihat halaman pertama dari hasil pencarian dan tidak membuka halaman lebih jauh. Jadi dia nggak cocok nih. Ya udah, tinggal query-nya diperbaiki lagi gitu kan. Itu kalau lebihnya. Oke, sampai di sini silahkan ada yang tanyakan ya tentang relevant feedback ya. Silahkan ada yang mau tanyakan, monggo. Aman? Berarti bedanya sama yang kemarin mah semuanya juga kan dicari gitu. Kayak dan terus kata-kata sambungnya juga dimasukin untuk pencarian gitu Pak. Ya. Kalau yang ini mah enggak gitu. Nah, tergantung metodenya ya.
Jadi kalau misalkan di metode yang dipakainya itu misalkan kemarin itu ya, misalkan bentar, tadi mana tadi? Menggunakan filter atau stopword ya, stopword. Jadi kalau kemarin itu ada stopwordnya. Nah, kalau yang UTS itu kan nggak pakai stopword ya, artinya semua masukin gitu ya. Itu juga nggak masalah sebenarnya. Cuman kalau kita berbicara dokumen yang besar, maka yang seperti ini ya, kata adalah, kata yang, mungkin dan mungkin di sini juga ada apa namanya, untuk ya, ini ya, untuk ini kan mungkin tidak berarti ya. Jadi kita kan cuma pengen mencari kelompok kata atau kalimat yang memang memiliki arti, itu yang kita anggap memiliki arti lah gitu ya. Kemudian ada kata-kata sambung seperti dan, adalah, yang, ya, ini, itu gitu. Itu dianggap menjadi sesuatu yang hanya ya itu hanya untuk menyambung atau memper apa ya, biar bahasa itu terbaca gitu ya. Nah, tapi kan sistem tidak membutuhkan itu. Maka kalau misalkan itu dibuang, itu akan sangat membuat apa ya, sistem IR lebih efisien karena tidak perlu menghitung yang itu, dibuang aja selesai, dan bisa lebih efektif karena nanti fokusnya hanya untuk apa namanya, kata-kata yang memang memiliki arti, kurang lebih seperti itu. Jadi mau pakai atau enggak itu tergantung metodenya apa. Kalau misalkan kita meneliti sesuatu yang memang ada hubungannya, harus ada penggunaan kata sambung, ya udah berarti itu tidak perlu difilter atau tidak perlu dihapus gitu. Tapi kalau misalkan ya tidak memerlukan kata sambungnya, kita hanya butuh dokumen itu dia membicarakan tentang apa, misalkan tentang olahraga, misalkan tentang kesehatan, misalkan tentang politik, ya udah itu aja. Kata-kata lain, kata-kata sambung itu hapus-hapusnya, buang-buangin gitu, nggak perlu gitu. Bisa jadi seperti itu. Dah, udah jelas belum? Ya, sudah Kak. Cukup ya. Oke, ada lagi yang lain? Silakan. Oke.